Kawan YouTube Indonesia, apa kabar semuanya? Lama kita tidak update dan selamat berjumpa kembali di channel Jibril Art. Sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasanya sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia masih memberlakukan physical distancing yang sebelumnya dikenal dengan social distancing. Dan tentu saja hal itu berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 atau virus corona yang pastinya benar-benar sangat membuat kita semua menjadi gelisah ya. Namun kawan YouTube Indonesia, sebagaimana yang telah banyak diinformasikan oleh pakar, baik itu dari kesehatan dan dari pemerintah sendiri, bahwasanya seberapa berbahayanya virus ini bagi kita, tentu akibat yang paling fatal yang disebabkan oleh virus ini adalah berujung kepada kematian. Namun juga demikian, bukan berarti semua pihak bukan tanpa solusi menjelaskan tentang bahayanya virus ini. Beberapa diantaranya adalah bagaimana cara kita supaya terhindar dari penyebaran virus itu sendiri. Namun kembali lagi, sejauh ini yang selalu ditekankan kepada kita adalah bagaimana virus ini berkembang dalam jangka waktu paling lama 14 hari, yakni sekitar 2 minggu. Sehingga untuk memutus mata rantainya, di negara ini pemerintah menganjurkan agar masyarakat melakukan physical distancing, yang salah satu caranya adalah tetap berada di rumah dan menghindari keramaian, tidak berkumpul-kumpul, mengurangi kegiatan di luar apabila tidak begitu sangat penting. Namun di sisi lain, walaupun kita telah diberikan anjuran agar supaya tetap di rumah, menghindari keramaian, mengurangi aktivitas di luar, tentu ada begitu banyak pertanyaan sampai kapan hal ini akan dilakukan. Dan bukan hanya saya, pastinya seluruh bangsa Indonesia ini pasti bertanya-tanya, mau sampai kapan kita seperti ini. Di sini saya mencatat beberapa hal yang kalau kita lihat masih begitu banyak warga masyarakat kita ini yang seakan-akan menganggap enteng kasus ini dengan tetap berkegiatan di luar. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah yang setiap harinya memberikan update terkait warga masyarakat yang terjangkit atau yang dinyatakan positif, bahkan jumlah korban meninggal akibat virus ini itu setiap hari diupdate, mulai dari jumlah pasien yang semakin meningkat hingga mencapai ribuan, kemudian yang meninggal hingga ratusan, serta korban yang berhasil sembuh dari cengkeraman virus ini. Namun seperti yang saya sampaikan tadi kawan ya, bahwasanya kemungkinan besar kenapa himbauan ini tidak berjalan dengan baik, tentunya kalau saya lihat warga masyarakat pastinya mungkin baru akan bisa melakukan itu apabila mereka mendapatkan informasi yang jelas terkait korban akibat virus ini, baik itu korban yang positif maupun yang meninggal. Tidak perlu detail sebetulnya untuk memberikan informasi ini, hanya saja supaya warga itu bisa mengantisipasi dirinya sendiri. Salah satunya seperti satu kawasan, misalkan satu kampung, bahwa salah satu warga di sana ada yang meninggal akibat virus COVID-19 ini. Namun apabila dirasa memang harus menjaga identitas pasien, menjaga privasinya pasien, serta menjaga agar keluarganya agar tidak dibully akibat penyakit ini, misalkan tidak perlu menyebutkan namanya, pihak terkait mungkin bisa saja memberikan inisialnya saja serta usianya. Dan untuk alamatnya tidak perlulah untuk disampaikan bahwa ini adalah warga perumahan ini, misalkan gang ini atau blok ini, nomor ini, tidak perlu. Hanya perlu disampaikan bahwasanya di kawasan ini ada seorang warga yang terjangkit dan warga di sekitarnya ini yang lain dihimbau agar supaya berhati-hati dan benar-benar memproteksi diri. Saya rasa itu warga masyarakat sendiri yang kalau saya perhatikan juga merasa was-was, orang mana sih, warga mana, sehingga mereka yang minim pengetahuan tentang bagaimana pola virus ini menyebar, maka akan menganggap enteng saja itu. Selain itu juga mengapa warga ini menganggap seakan-akan penyakit ini remeh, seakan-akan penyakit ini biasa saja, yakni kurangnya sosialisasi dan himbauan. Mungkin selama ini kita lihat sosialisasi dan himbauan itu hanya dicapai melalui media massa, mulai dari media elektronik, media cetak, bahkan di media online, kemudian juga sosial media tak kalah juga atau tidak lupa dimanfaatkan juga untuk menyampaikan ini semua. Namun perlu digarisbawahi pula ya, bahwa tidak semua warga Indonesia ini benar-benar memperhatikan itu.
itu. Jangankan yang nggak ngerti smartphone, yang ngerti pun paling juga menganggap hal ini lewat-lewat saja di berandanya, sehingga karena tidak tampak bagi mereka, yaitu tadi dianggapnya enteng saja. Penyakit ini seakan-akan begitu sangat remeh. Kemudian dalam pelaksanaan sosialisasi dan himbauan ini sendiri juga, ya mohon maaf ya, mestinya menghadirkan juga orang yang benar-benar bisa memberikan penyampaian dengan cara yang sangat bagus, dengan kalimat dan tutur kata yang mudah dicerna, sehingga warga yang diberi himbauan atau yang menerima sosialisasi ini itu dapat mencernanya dengan baik, dengan kadarnya, sehingga dengan adanya penyampaian yang katakanlah oleh orang yang berkompeten, setidaknya orang yang dapat menyusun kata atau kalimat itu yang bisa menyesuaikan dengan orang yang sedang dihadapinya. Katakanlah misalkan warga itu kurang memahami bahasa yang disampaikan, jadi sang penyampai ini dapat mengerti itu dan mencari kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami. Dan itu terjadi beberapa contoh kasus ya, yang terekam lah, yang berhasil direkam oleh warganet mungkin, sehingga tersebar, dan itu menjadi sesuatu yang menggelikan. Misalkan ada seorang petugas yang sedang menyampaikan himbauan dan mengingatkan seorang pedagang, lalu pedagang itu bertanya, itu virus keluarnya jam berapa? Nah, ini kan sesuatu yang konyol, padahal sebenarnya petugas itu mencoba untuk mengingatkan agar menggelar dagangannya itu sampai jam 10 malam saja, agar tidak terjadi gerombolan atau kerumunan banyak orang di tempat dagangan itu. Kawan-kawan tahulah video itu. Nah, ini adalah sesuatu yang menggelikan, sehingga ketika menghadapi orang yang semacam ini, ketika yang menyampaikan ini adalah orang yang berkompeten, maka insya Allah akan mudah dipahami dan mudah dicerna oleh yang mendengarnya atau yang menerima himbauan itu. Kemudian berikutnya, cara pencegahan ini masih sangat minim sekali ya, karena misalkan saya di kota Surabaya ini, ketika saya keluar rumah dan melintas di jalan-jalanan Surabaya ini, masih begitu banyak warga yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah agar menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan ini sangat miris menurut saya, entah mereka ini nggak dengar atau nggak ada yang menyampaikan ke situ. Karena sekali lagi, penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah banyak kita tahu melalui media massa dan sosial media, padahal penyampaian itu sudah sangat getol digencarkan. Bahkan di media sosial hampir setiap menitnya melintas di beranda kita itu himbauan-himbauan semacam ini, yakni mengingatkan warga agar apabila keluar rumah menggunakan masker. Namun ya seperti yang saya lihat, kalau saya keluar rumah, bukan berarti tidak semuanya ya, masih ada banyaknya warga yang tampaknya tidak menghiraukan himbauan ini. Mungkin barangkali pemerintah bisa lebih menekankan kepada tugas yang paling bawah untuk menyampaikan himbauan tersebut. Saya sendiri pun juga sudah hampir 1 bulan ini keluar rumah bisa dihitung, Bang. 1 minggu cuma paling enggak mentok 2-3 kali saya keluar rumah. Itu pun nggak pernah lama. Selama saya berada di rumah pun, sejak adanya kasus ini, untuk di sekitar rumah saya sendiri itu belum saya ketemu dengan seorang petugas pun yang berusaha datang atau berkeliling di setiap gang di sekitar rumah ini untuk menyampaikan himbauan itu. Belum ada. Jadi ya kalau dipertanyakan, lah kamu sendiri ngapain aja di rumah? Kalau saya nggak usah ditanya lagi. Sekali waktu saya pun saat ketemu dengan tetangga, saya sambil lalu menyampaikan bagaimana virus ini menyebar, bagaimana virus ini mematikan, bagaimana virus ini menjangkit seseorang dan seberapa berbahayanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Ya insya Allah saya lakukan penyampaian kayak keluarga, teman, tetangga yang mungkin saja mereka belum mengerti seberapa berbahayanya virus yang menjadi wabah global ini. Melalui video ini ya siapalah saya, tapi jadi saya ingin menyampaikan begini kawan saya YouTube Indonesia, kita tidak perlulah saling menunggu, saling bertanya, karena saya sendiri juga kalau menyimak berita-berita, membaca postingan-postingan itu kadang gregetan juga gitu loh. Seakan-akan tidak ada kebijakan yang sangat pasti gitu. Tidak ada keputusan bahwa masyarakat itu harus gini, harus gini. Justru yang banyak kita lihat, yang sering dipertontonkan adalah
argumentasi-argumentasi yang saling berbenturan, dan ini justru ya mohon maaf bukan menyelesaikan masalah, malah hanya semakin menimbulkan kebimbangan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kita yang tadinya sama-sama semuanya ingin aman, ingin semua masalah ini segera selesai, wabah ini cepat berlalu, pada akhirnya akan semakin memanjang akibat perdebatan-perdebatan yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Nah, kepada masyarakat Indonesia, ayolah bagaimana sekuat mungkin kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Tidak perlu lagi memperdebatkan banyak masalah, terutama tentang kebutuhan. Kalau misalkan kita dihimbau harus ada di rumah, masalahnya gini loh, pemerintah itu hanya menyampaikan himbauan, bukan peraturannya. Pemerintah sebenarnya hanya mengimbau apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, maka sebaiknya di rumah saja. Itu yang disampaikan, bahwa sebisa mungkin masyarakat ini bisa menghadapinya tanpa harus menunggu uluran tangan. Ya konyol juga sebenarnya. Makanya kenapa tidak ada ketegasan bahwa masyarakat harus sekian hari berada di rumah dalam masa karantina. Tanpa adanya peranan dari kita, ini akan terus berkepanjangan. Karena memang satu-satunya cara untuk virus ini bisa dapat kita cegah, ya kita mengurangi banyak aktivitas di luar, terutama yang sudah dilakukan pemeriksaan dan ada gejala-gejala yang kemungkinan diindikasikan. Karena pemerintah sendiri pun tidak melakukan penekanan bahwa Anda sepenuhnya selama 24 jam dalam jangka waktu 2 minggu Anda harus benar-benar berada di rumah. Itu pun pemerintah tidak memberikan ketegasan seperti itu, sehingga kita masih ada kelonggaran untuk keluar rumah. Kalau yang mata pencahariannya atau penghasilannya informal, menggali rezekinya setiap hari, bukan bulanan atau mingguan, maka ya diaturlah bagaimana sekali waktu kita ini keluar. Cuma sekalinya kita keluar dengan hal yang sangat penting itu, yakni untuk kebutuhan hidup kita, bagaimana caranya pada hari itu juga kita bisa dapat. Karena kalau yang ada tabungan atau ada yang punya gaji bulanan, mungkin dia masih bisa nyantai, dan itu pun kalau dia tidak terkena PHK. Karena saat ini juga akibat penyebaran virus ini pun ya banyak, hampir jutaan karyawan itu terkena PHK akibat pandemi ini. Dan ini sebenarnya ya mungkin kalau kita ambil tengahnya, sama-sama bingung, pemerintah pun juga bingung gitu. Kalau diberlakukan karantina juga pemerintah harus bertanggung jawab dalam tanda kutip ya terkait kebutuhan pokoknya masyarakat. Pastinya itu, karena undang-undangnya sendiri pun ada bahwa ketika diberlakukan karantina wilayah, itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mungkin juga bimbangnya pemerintah, khawatirnya kalau ini diberlakukan, takutnya anggaran gak cukup mungkin, sehingga semuanya sama-sama merasa bingung. Warganya bingung, pemerintahnya juga bingung. Maka dari itu diambil jalan tengahnya, memberikan himbauan dengan tidak membatasi terlalu ketat kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya, kecuali kalau sudah diberlakukan seperti yang peraturan yang baru ini disetujui oleh presiden kita, yakni PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu ceritanya lain lagi, dan itu tergantung dari pemerintah daerahnya sendiri atau wali kota atau bupatinya. Jadi kalau sudah ada diberlakukan seperti itu ya nanti tergantung bagaimana pemerintah daerah membuat kebijakan dan membuat peraturan. Cuma sambil lalu, satu-satunya jalan selagi belum ditemukan obatnya, satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pembatasan diri, dan itu memang harus dilakukan. Oleh karena itu kita kurangi terus aktivitas ini sampai benar-benar Indonesia ini dinyatakan sembuh. Kalau bisa semoga benar-benar terlepas dari cengkeraman COVID-19. Untuk saat ini sambil menunggu kebijakan yang sangat pasti dari pemerintah, mari kita jaga diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan, ikuti himbauan yang sudah ada. Itu saja, mungkin semoga jadi penyampaian yang bermanfaat ya, meskipun rada-rada gerambyang.